Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dinda. Datang ke sini ada keperluan apa, Ibu? Ini mau konsultasi anak saya, Ibu. Kalau boleh tahu anaknya namanya siapa, Ibu? Namanya Vira. Usianya? Usia 15 tahun. Baik, mari saya antar ke ruang konseling. Permisi, Ibu. Iya, Ini ada klien yang ingin konsultasi. baik. Ya Ibu, Bapak silakan masuk. Ya, silakan duduk ya Bu, Pak. Iya Ibu, Bapak silakan duduk. Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih telah di konsultan gizi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sukuni Agustin. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini dan ini asisten saya. Saya proses yang punya Bapak Ibu bisa panggil saya Ecen. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu untuk Bapak dan Ibunya dan ada keperluan apa Ibu dan Bapak berkunjung ke kemarin. Sebelumnya saya izin sambil menginput datanya ya. Terima kasih dokter, saya Vira dan ini ibu saya Dinda, ayah saya Agus. Baik, untuk Bu Dinda, adik Vira, dan Pak Agus, terima kasih telah berkunjung di Poligisi ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait apa yang sedang dialami dari Dek Vira dan percayakan kepada kami untuk semuanya akan terjamin kerahasiaannya. Hanya kita berdua yang tahu dan Bapak Ibu juga Dek Vira yang tahu. Jadi tidak usah sungkan untuk memberitahukan terkait masalahnya seperti itu. Baik, sebelumnya untuk kunjungan Bapak, Ibu, dan adik ini untuk masalah apa ya? Terima kasih Bu. Jadi di sini saya ingin tahu bagaimana cara mengatasi obesitas dari perut saya. Iya, kami ingin mendukung anak kami agar bisa mengubah kebiasaan makannya. Kami juga ingin tahu bagaimana nanti di rumah kesehariannya bagaimana. Baik, kami sangat menghargai dukungan keluarga Bapak ataupun Ibu. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita memahami untuk kebiasaan sehari-hari ya. Sebelumnya ini adik cantik ini usianya berapa ya? Usia saya 15 tahun. Baik, untuk usianya tadi 15 tahun ya. Untuk berat badan sama tinggi badannya udah tahu nih? Belum. Oh, belum. Ya, nanti kami bantu untuk pengukuran antropometrinya ya. Nanti saya bantu untuk melakukan penghitungan. Bapak Ibu ditunggu dulu ya. Apakah di bajunya ada dompet, HP atau bagaimana? Enggak. Oke, silakan. Pandangannya ke depan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tinggi badannya tahu deh? Nggak tahu. Oke, kalau gitu kita langsung ke pengukuran ya. Oke, udah nempel. Oke, sudah. Untuk berat badan sama tinggi badan adiknya berapa ya Bu tadi? Untuk berat badannya dari 65 dan untuk tinggi badannya sendiri dari 150. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, adanya Ade Vira ini tergolong dalam kondisi obesitas atau overweight. Baik, nanti kami akan memberi informasi tentang obesitas. Sebelumnya Bapak sama Ibu sudah tahu apa itu obesitas? Belum. Baik, nanti kami akan menjelaskan ya. Di sini juga kita punya leaflet yang bisa Bapak Ibu lihatkan. Ini ada pengertian dari overweight itu sendiri apa, penyebabnya itu apa, seperti itu. Baik Bu, untuk pola makan sehari-harinya untuk adiknya ini gimana ya Bu? Jadi gini Bu, saya tuh sering makan makanan cepat saji, daging merah, dan makanan laut. Terus saya juga sering minum minuman manis, terus saya juga jarang olahraga. Kami juga sering makan bersama di luar, mungkin itu juga berpengaruh. Kadang sulit juga untuk mengatur makanan di rumah karena kesibukan kami berdua ini. Baik Bu,
terima kasih atas keterbukaannya ya. Nah, dari pola makan ini kita sudah bisa melihat beberapa faktor yang menyebabkan GoFood atau kondisi obesitas itu sendiri. Namun, kita tidak hanya akan membahas terkait makanan saja ya, tetapi juga bagaimana kebiasaan ini terbentuk dan cara mengubahnya secara bertahap. Apakah ada alasan ya Bu untuk kenapa Ibu kok sering mengkonsumsi makanan cepat saji untuk adiknya ini? Apakah Ibu kadang nggak masak atau bagaimana Bu? Iya, kadang kami juga sibuk pekerjaan kami yang di luar, jadi kayak sering jarang untuk tahu makanan di rumah. Iya, saya tuh juga kadang rasa stres, terus lelah. Jadi tuh saya juga kayak kalau waktu stres sama lelah tuh saya pengennya makan makanan yang enak dan praktis gitu. Iya Bu, untuk Ibu kan sering makan fast food, junk food, kelebihan makanan dari luar, cepat saji. Nah, untuk Ibu ada kendala apa? Ada penyakit atau riwayat Bu? Riwayatnya itu asam urat. Oh, Ibu sering kayak nyeri gitu ya Bu ya? Ibu udah tahu asam urat itu apa, penyebabnya itu apa? Baik, nanti dijelaskan oleh asisten saya ya Bu. Jadi Ibu, penyakit asam urat atau GoFood itu sendiri adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal Ibu di asam urat. Nah, di sini tuh ada tanda dan gejalanya, bisa Ibu lihat. Yang pertama ada rasa panas di daerah sendi, ada pembekakan di area sendi, ada kemerahan di area sendi, nyeri di area sendi, dan gerakan sendi yang terbatas. Apakah dari tanda dan gejala ini Ibu pernah alami? Iya, pernah. Oh baik, hampir semuanya atau beberapa? Beberapa aja. Oh baik, oke. Kalau boleh tahu, GoFood sama obesitas itu apa ya hubungannya? Nah, tadi kan sudah seperti yang saya jelaskan dulu ya, bahwa GoFood itu terjadi karena kadar asam urat yang tinggi dalam darah yang dipengaruhi oleh makanan tinggi protein seperti daging merah, Seperti ini ya Bu. ya, dan makanan laut, Ikan, daging merah. Sementara obesitas sendiri meningkatkan risiko GoFood Ibu karena berat badan yang berlebih memperburuk kondisi ini. Jadi GoFood dan obesitas itu merupakan salah satu penyakit warisan yang dimana bisa terkena anak atau saudari Ibu sendiri. Dalam hal ini kan anak Ibu. Namun kami ini ya Bu, membantu Ibu itu tidak langsung semuanya kita hilangkan, bukan seperti itu Bu. Nah, kami akan membantu pola makan Ibu, Bapak, dan Adik supaya bisa mengurangi faktor obesitas tersebut ya. Jadi saya nggak bisa makan makanan favorit saya lagi dong. Bukan seperti itu Dek. Nah, kita di sini akan mencari cara agar adiknya itu tetap menikmati makanan kesukaannya, tetapi dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, jika adiknya menyukai makanan laut, kita bisa memilih ikan yang lebih rendah protein, seperti salmon, atau mengganti makanan cepat saji dengan versi rumahan yang lebih sehat. Bagaimana cara kami membantu di rumah ya Bu? Baik Bu, Ibu bisa menggantikan makanan di rumah itu dan bisa Ibu mengolahnya itu diganti Bu, supaya nggak obesitas kayak mengurangi lemak, kayak minyak dan minyaknya itu Bu, seperti itu. Oh, jadi ini bukan sekedar diet ketat ya, tapi juga perubahan pola pikir. Nah, betul sekali. Nah, kita ini ingin membangun kebiasaan yang berkelanjutan ya, bukan sekedar menghindari makanan-makanan tertentu, apalagi makanan tersebut menjadi makanan favorit adiknya. Iya Bu, dengan porsi yang kecil ya Bu, jangan hindari makanan manis seperti kayak permen gulali seperti itu. Nanti bisa diganti dengan buah-buahan yang manis itu loh Bu, kayak semangka gitu, boleh semangka, buah-buahan bisa Ibu nanti saya kasih tahu kayak buah-buahan yang manis-manis itu apa, penggantinya gulali kan. Iya Ibu, Bapak, Adik, perubahan ini alangkah baiknya dapat dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya supaya adik dapat menurunkan berat badannya itu dan tidak obesitas lagi. Jangan lupa tadi yang sudah dikatakan oleh asisten saya dan saya, pola makan itu penting ya Pak Bu, menerapkan pola makan sehat
Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak Pak, Bu? Nggak ada. Oke, kami juga akan memberikan panduan menu yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan adiknya. Intinya jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada tantangan lain yang muncul atau kegelisahan lain yang muncul. Baik, nanti ini ya Bu, untuk kembali lagi ke sini kapan ya Bu? Supaya kami akan membuatkan daftar jadwalnya Bu. Bulan depan aja boleh. Baik, bulan depan ya. Jadi bulan depan akan kami hubungi lagi dan tetap semangat dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau kesulitan yang dihadapi. Dan tenang saja, semua yang kita diskusikan, kita konseling hari ini itu terkendali, aman dan tetap berjalan. Ya, kita simpan ya rahasianya Pak, Bu. Oke. Semoga berhasil Adek ya. Ya, semoga ini bisa membantu kami keluarga juga bisa lagi. Oke Bu, terima kasih Bu.